Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan hal ini yang untuk desain penampang persegi dengan bertulangan tunggal. Seorang perencana mempunyai pilihan untuk mendesain suatu penampang beton. Apakah penampang beton akan dipilih cukup besar dengan persentase tangan baja atau disebut dengan row yang kecil, yang akan menghasilkan penampang dengan daktilitas yang tinggi. Nah, ini row ini adalah rasio penulangan ya, yang kemarin ingatkan rasio penulangan sama dengan AS-nya dibagi dengan B kalikan dengan D. Nah, jadi bagaimana menghasilkan penampang yang daktilitas yang tinggi, artinya dia bisa lebih besar untuk regangannya. Nah, ductile namanya, bukan getas ya, kebalikan ductile adalah getas. Kalau getas dia tidak terlalu besar regangannya, nah, sehingga ditarik sebentar dengan kekuatan tertentu dia akan putus. Nah, itu namanya tidak ductile atau getas. Ataukah akan memilih menggunakan penampang beton yang kecil dengan presentasi tulangan baja yang besar, yang akan menghasilkan penampang beton dengan daktilitas yang rendah. Nah, ini daktilnya yang rendah. Kemudian juga batas regangan tarik untuk penampang terkendali tarik adalah 0,005 dengan nilai V faktor kekuatan dapat diambil sebesar 0,9. Nilai regangan tarik boleh diambil sebesar 0,004. Namun nilai I harus direduksi. Nah, ingat yang kemarin bagaimana untuk menentukan I-nya kalau 0,004. Ada grafik yang kemarin ya. Nah, bagaimana menentukan faktor reduksi kekuatannya. Nah, kemudian penampang persegi bertulangan tunggal sama saja, ini judulnya. Dalam hal desain balok atau komponen struktur lentur lainnya, nah, batas maksimum rasio tulangan dapat diambil dengan menggunakan nilai epsilon T 0,05. Nah, sehingga rho maksimum sama dengan 0,005 ditambahkan F dibagi dengan modulus elastisitas steelnya dibagi dengan 0,008 ya. Ingatkan rumus yang ini kemarin ya, ini 0,08 adalah 0,003 ditambahkan dengan epsilon T-nya adalah 0,005. Nih yang diambil. Nah, sehingga dia akan menjadi 0,008. Inilah. Nah, dikalikan dengan rho balance. Ingat kembali lagi bagaimana rumus rho balance-nya. Ya. Nah, jika tulangan baja mempunyai FG, tegangan lainnya adalah 400 megapascal dan modulus elastisitas steelnya adalah 200.000 MPa, maka rho maksimum adalah 0,6225 rho balance. Nah, masukkan sini tadi
Nah, sehingga tabel ini adalah menunjukkan hasil perhitungan seandainya F absennya adalah 20 MPa, FI-nya 400 semua ini. Nah, ingat ini beta 1 uang dari 28 dia 0,85 ya. Nah, kemudian raw balance-nya ini dihitung berdasarkan raw max sekian. Nah, kemudian RU-nya juga itu. Nah, seperti inilah, ini namanya tabel dengan membuat beberapa macam F absensi 20, 25, 30, 35, 40. Nah, bagaimana seandainya ini 23 misalnya MPa dengan FI-nya adalah 400. Nah, ini bisa kamu hitung ulang ya. Jadi saya mengharapkan seandainya nanti ada suatu soal di dalam UTS atau UAS ya. Nah, yang memerlukan beta 1, nah jangan langsung dimasukkan berdasarkan tabel. Kebetulan dia ada 30 MPa misalnya absensinya. Nah, jangan kamu masukkan yang 0,836. Tetapi maksud saya adalah dihitung dengan syarat tertentu tadi. Nah, dia lebih dari 28 MPa. Nah, bagaimana menghitung kalau ini 30 MPa? Nah, jangan dibuat di dalam kata-kata, di dalam penyelesaian soal, berdasarkan tabel sekian, didapatlah beta 1 sekian. Nah, saya tidak menghendaki seperti itu. Tapi saya menghendaki dengan menggunakan rumus yang ada di dalam perhitungan. Kemudian raw balance-nya, sekian nilainya. Nah, jangan kamu masukkan juga seperti ini, tetapi dihitunglah raw balance itu berapa, kemudian raw maximum juga berapa. Nah, semuanya dalam perhitungan ya. Begitu juga nanti kalau mengerjakan tugas-tugas khusus nanti sebelum UTS ya, banyak soal-soal yang di dalam buku itu, dalam buku apa namanya dari pembentuk tulang yang siapa namanya Pak Agus ya, Pak Agus Setiawan. Nah, itu banyak soal-soal latihannya. Di belakang ada beberapa halaman baik analisis ataupun di desain. Nah, itu nanti kamu yang mengerjakannya ya, sekemampuan ya sebelum waktu pengumpulan tugas berakhir. Nah, lanjut ya, sudah paham ini bagaimana cara menghitungnya, jangan sampai langsung gunakan tabel. Nah, begitu juga dengan untuk melakukan proses desain penampang balok bertulangan tunggal. Nah, ini ya dapat digunakan persamaan berikut. VMN atau ini V faktor reduksi kekuatan dikalikan dengan momen nominal sama dengan momen ultimate. Ya, momen ultimate ini sudah terfaktor, sudah dikalikan faktor beban, baik beban hidup ataupun beban mati. Nah, ini sama dengan RU kalikan BD kuadrat. Dengan RU tadi adalah sama dengan VRN, nah, sama dengan V rho dikalikan dengan FY dikalikan dengan 1 minus ya, rho kalikan FY dibagi dengan 1,7 F aksen C 1,7. 1,7 itu adalah karena tadi adalah 2 dikalikan dengan 0,85 ya, setengahnya, sehingga dapatlah 1,7. Nah, begitu seterusnya berdasarkan ini. Nah, kamu masukkan nilainya ini. Nah, sehingga dapatlah data-data seperti yang di dalam tabel ini. Nah, begitu juga nanti kalau nanti menghitung RU-nya ya,
Nah, tetap seperti biasa, menghendaki saya adalah dengan menggunakan perhitungan perumusannya. Janganlah misalnya rumusnya ini, misalnya RU, ini ya. Nah, rumusnya ini kamu buat rumusnya, lalu dapatnya langsung sama dengan sekian hasilnya. Jangan. Tapi dimasukkan angka-angkanya yang ini. I-nya berapa, rho-nya berapa, F-nya berapa, masukkan dulu. Kemudian dalam kurung kalikan 1 minus rho-nya berapa, F-nya berapa, dibagi dengan 1,7 F aksen C. F-nya berapa. Jadi dimasukkan, baru dapat nilainya ini. Jangan setelah rumus, langsung nilainya ini. Nah, tidak tahu saya mengontrolnya dapat dari mana kamu angka-angkanya ini. Nah, begitulah seterusnya ya, untuk menghasilkan yang lebih bagus. Penilaian saya ya, lebih bagus seperti itu. Kemudian selanjutnya ada 3 macam kasus yang mungkin akan dijumpai dalam proses desain ya, yaitu jika nilai rho-nya diasumsikan, maka RO dapat dihitung. Dan kemudian dapat dihitung pula nilai BD kuadratnya, sama dengan MU dibagi dengan RU. Rasio D per B untuk keperluan praktis dapat diambil 2. Nah, ini bisa untuk keperluan praktis secara langsung ya, bisa diambil 2. Rasionya antara D-nya adalah tinggi efektif. Ingatkan yang kemarin tinggi efektif itu apa? Ya, jarak antara yang batas di atas tekan dengan tulangan tariknya di pas sumbunya ya, pas di sumbu simetrinya. Cuman B-nya adalah lebar baloknya. Sehingga setelah nilai B dan D ditentukan, maka luas tulangan AS dapat dihitung. AS sama dengan rho BD. Nah, itu dia. Nah, ini AS sama dengan rho BD. Jadi kalau kita kembali lagi, rho sama dengan AS dibagi dengan B kalikan D. Nah, kemudian rho-nya untuk balok bertulangan tunggal umumnya diambil 0,5 rho maksimum dan 0,5 rho balance. Jika nilai B dan D sudah diberikan, maka nilai rho dapat dihitung. Nah, rho-nya adalah ini. Bisa juga menggunakan rumus yang seperti ini. Lihat saja di bukunya penjabaran rumusnya bagaimana dapatnya ini ya. Nah, ini sudah. Kemudian masukkan nilai-nilai yang untuk menghitung rho-nya. Jadi ada hubungan dengan F aksen C, ada juga hubungan dengan FG, kemudian ada juga MU-nya, moment ultimate-nya, kemudian P F aksen C B D kuadrat. Atau sama dengan yang menggunakan Rn tadi ya, Rn. Ada F aksen C juga di sini, ada FG, kemudian dalam kurung besar 1 dikurangkan dengan diakarkan 1 minus 2 Rn dibagi dengan 0,85 F aksen C. Nah, jika rho dan B diketahui ya, jika B dan rho ini diketahui, maka nilai rho-nya adalah ini ya, kita masukkan ke sini. RO sama dengan V rho FG dikalikan dengan 1 minus rho FG bagi dengan 1,7 F aksen I. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, syarat tulangan, jarak tulangan yang perlu diperhatikan nanti kalau menggambarkan tulangan pada balok, ada syaratnya. Tulang baja pada suatu penampang balok beton harus diletakkan sedemikian rupa sehingga
jarak poros tulangan dalam satu lapis, nah, tidak kurang dari ukuran diameter tulangan, atau lebih besar atau sama dengan di DB. DB ini adalah diameter tulangannya. Namun juga tidak kurang dari 25. Kemudian jika kebutuhan tulangan cukup banyak dan harus disusun lebih dari satu lapis, nah ini satu lapis, saya 2 lapis ya, tulangannya yang tulangan tariknya atau tulangan tekan, nah maka jarak antar lapis tulangan dalam arah vertikal tidak boleh kurang dari 25 mili. Nah ini minimalnya adalah 25 mili. Kemudian selain itu, lebar penampang balok juga harus memperhatikan tentang ketentuan tebal selimut beton. Nah ini ada lagi selimut beton yang disebut dengan DS ya, biasanya disebut dengan DS, adalah selimut beton. Nah berdasarkan pasal ini, untuk penampang balok dan kolom dianjurkan mengambil selimut beton setebal 40 mili. Sedangkan untuk plat yang tidak berhubungan langsung dengan tanah, dapat diambil selimut betonnya adalah setebal 20 mili. Nah, itu ketentuannya ya. Ini jadi yang ada berhubungan dengan tanah minimalnya dia adalah 40. Tapi kalau ada plat yang berhubungan dengan tanah bisa diambil minimum 20 mili ya, 20 mili. Ini saja balok tadi ya, keluarkan. Tulangan tariknya ya, misalnya sini 3 biji. Nah, paling tinggi baloknya ini ya, tinggi. Yang di nah ini adalah di adalah H. Nah maksud tadi ini adalah jarak ini ya, jarak tulangan ini. Nah ini nama jarak kontak tulangan ya. Nah yang ini yang disebut dengan DS ini tebal selimut beton injak kontak tulangan. Dan ini syaratnya tadi adalah harus lebih dari atau sama dengan DB-nya, diameter tulangannya berapa ini ya, diameter tulangannya berapa DB-nya. Nah ini harus lebih besar ini, tetapi juga dia tidak boleh kurang dari 25. Nah harus lebih dari 25 mili atau sama dengan 25 mili tentuannya ya. Nah, ini. Nah, misalnya juga tulangannya 2 lapis ya tadi. Ya, misalnya ini ada 2 lapis. Ini sini ada lagi tulangan, ada tulangan. Nah, ini sama ketentuannya tadi. Ya. Nah, sama ini. 2 lapisnya. Ya, sama 2 lapisnya. Nah, di sini bukan di sini lagi. Nanti D-nya ya dicari resultannya. Di mana letaknya kalau sudah 2 lapis. Hingga efektifnya di mana letaknya. Nah ini harus dicari nanti ya, karena dia sudah luasannya beda dengan luasan lapisan yang di atasnya. Tapi maksud di sini tadi adalah jarak ini. Jarak ini tadi juga tetap sama ya, yang lebih dari sama dengan dB-nya dan lebih dari atau sama dengan yang 25 mili-nya. Nah, ketentuan inilah yang berlaku ya, yang untuk SNI yang 2013.
Tapi saya baca juga kemarin di buku itu sama saja untuk yang 2019. Nah, jadi kamu sudah kalau paham 2013 tidak jauh lagi nanti perubahannya terhadap 2019. Tapi kalau kamu mengambil SNI yang 2002, nah itu jauh sekali perbedaannya dengan 2013. Ya, baik menentukan dia faktor reduksi kekuatannya, lenturnya beda dengan yang dengan SNI 2013 antara 2002. Tapi 2013 dengan 2019 karena langsung diadop langsung dari ASF, full semuanya diambil, tinggal penterjemahan saja lagi. Nah itu tidak jauh beda dengan 2013. Cuma ada juga sedikit perubahan yang tidak terlalu banyak ya. Nah, jadi kalau paham ini nanti 2013, insya Allah akan mudah juga nanti 2019 ya. Sudah yang ini ya, mudah-mudahan paham ini. Nanti kalau tulangan rangkap, dia di sini ada lagi tulangannya. Nanti kita bicara tulangan rangkap, tapi kita masih tulangan tunggal dulu ya. Masih tulangan tunggal. Nah, kenapa mengambil dia 25 ini ya? Konsepnya mungkin karena batu itu kan paling maksimum adalah umumnya bisa 20, diambil 20 mili. Ya. Nah, kemudian ada juga yang maksimumnya yang 40. Jadi diameternya yang 40 mili, ini kerikilnya ya supaya bisa masuk. Kemudian ada juga yang 20 mili. Nah, jadi kalau kita mengambil batu 20 mili, mencor beton sudah 25 sudah masuk batunya. Tapi kalau mengambil kamu nanti jaraknya 25, gunakan batu yang 40 ya tidak bisa masuk batunya. Nah, makanya nanti dihitung berapa ini supaya nanti batu bisa masuk ya. Nah, di buku juga ada perhitungannya bagaimana supaya bisa masuk batunya. Nah, saya sekiankan dulu pertemuan kita hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.